Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 19 12 512. Saya di sini ingin mempresentasikan seminar hasil penelitian vokasi yang berjudul Analisis Pengelolaan Arsip Inaktif di Bagian Arsip Record Center DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Kearsipan berperan penting untuk kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber dan pusat rekaman informasi dalam suatu organisasi. Salah satu kegiatan utama dari kearsipan yaitu melakukan penyimpanan informasi secara sistematis supaya dapat terpelihara dengan baik dan mudah ditemukan ketika suatu saat dibutuhkan. Menurut Batos, tahun 2003, arsip dinamis merupakan arsip yang secara langsung digunakan penyelenggara administrasi negara. Arsip dinamis dibagi lagi jadi dua, ialah arsip aktif dan arsip inaktif. Selain itu, bukan cuma arsip aktif yang perlu dikelola dengan baik, akan tetapi arsip inaktif juga. Berdasarkan hasil observasi didapat di Record Center DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pengelolaan arsip inaktif masih belum maksimal. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya penumpukan arsip inaktif karena tenaga pengelola yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang dikelola. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pengertian arsip. Arsip adalah catatan yang berisikan data mengenai banyak keadaan dan kegiatan perusahaan yang berwujud berupa surat-surat, data-data informasi yang dapat memberikan cetakan kartu-kartu, sheets, dan buku catatan yang berisi koresponden, peraturan pemerintah dan lainnya yang diperoleh atau diciptakan oleh setiap lembaga, yaitu lembaga pemerintah. Fungsi arsip. Arsip adalah warkat atau catatan yang mengenai peristiwa atau hal. Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa arsip terdapat data 26 ataupun informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang ataupun sekelompok pejabat atau pegawai untuk keperluan pelaksanaan tugas fungsi dan pekerjaan di dalam organisasi dan kebutuhan individual. Peranan arsip. Peranan arsip menurut Sardamayanti tahun 2003 adalah sebagai berikut. Ke-1, alat utama ingatan organisasi. Kedua, bahan atau alat pembuktian. Ketiga, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Keempat, barometer kegiatan suatu organisasi mengingat suatu kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode ini menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan dua cara yaitu wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Untuk itu, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para pegawai di bagian arsip Record Center DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Observasi dan observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Prosedur pengelolaan arsip inaktif di bagian arsip Record Center DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu melakukan pemilahan dan memisahkan antara arsip dan non-arsip.
Dan yang kedua yaitu tindakan pengompokan arsip. Ketiga, manuver berkas. Dan yang keempat yaitu kertas pendeskripsian masih belum dicetak dan masih menggunakan tulis tangan dan menggunakan alat print Dan kelima, pemberian nomor definitif. Yang keenam, kegiatan pembungkusan arsip. Dan yang ketujuh, memasukkan arsip yang telah dibungkus ke dalam folder. Ke-8, membuat daftar pertanyaan dan diketik ke dalam Microsoft Word untuk melakukan penyimpanan arsip yang akan dilakukan usul musnah. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengelolaan arsip inaktif di bagian arsip Record Center DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan cukup baik, yang dikelola secara manual dengan menggunakan penyimpanan berdasarkan kode nomor ataupun secara proses pengelolaan arsip aktif masih ditemukan kendala, yaitu masih kurangnya kertas pendeskripsian yang masih belum dicetak menggunakan alat print dan mengharuskan menggunakan alat tulis terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.